Selamat pagi, Nak. Hari ini kita akan masuk ke bab baru tentang turunan. Nah, turunan itu sendiri banyak jenisnya, Nak. Ada turunan fungsi aljabar, ada turunan trigonometri, ada turunan pertama, ada turunan kedua, dan seterusnya. Namun, pada hari ini kita hanya membahas tentang turunan pertama pada fungsi aljabar. Yang lainnya akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Nah, turunan ini sangat berkaitan dengan limit fungsi. Ya, kenapa Ibu bilang berkaitan dengan limit fungsi? Karena beberapa minggu yang lalu kan kita sudah mempelajari tentang limit fungsi. Nah, limit fungsi yang kita pelajari kan ketika limitnya itu mendekati X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ketika limitnya atau X-nya mendekati tak hingga atau min tak hingga, maka kita bisa menggunakan turunan untuk mencari limit fungsi. Itu kaitannya dengan turunan. Sedangkan turunan ini juga berkaitan dengan integral yang akan kita pelajari di bab berikutnya. Ibu harap kalian paham dulu konsep dari turunan ini. Hampir sama konsepnya dengan limit fungsi dan integral. Oke. Langsung saja kita bahas langsung tentang turunan. Turunan ini memiliki kata lain yaitu diferensial, Nak. Ya, jadi kata lain dari turunan itu adalah diferensial. Nah, apa aplikasi turunan atau apa manfaat kita mempelajari turunan, Nak? Yang pertama, dari mempelajari turunan ini kita akan mengetahui atau bisa mencari limit tak hingga menggunakan konsep turunan. Yang kedua, dari turunan ini kita bisa mencari atau menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Kemudian melalui turunan kita bisa mencari titik stasioner, yaitu nilai maksimum dan minimum dari sebuah kurva. Baik itu kurva terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Itu bisa kita cari menggunakan turunan, Nak. Yaitu adalah aplikasi mempelajari turunan. Nah, langsung saja kita ke pengertian dari turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu memiliki pengertian, yaitu misalkan Y adalah fungsi dari X, atau didefinisikan Y sama dengan Fx. Dengan catatan, Y di sini merupakan fungsi. Ketika Y-nya merupakan sebuah fungsi, maka dapat diturunkan pada setiap titiknya. Sehingga dari definisi Y sama dengan Fx, diperoleh turunan pertama fungsi Y terhadap X dapat ditulis dy per dx atau Y aksen atau turunan pertama Fx. Ya. Ketika aksennya itu cuma satu, tanda kutipnya cuma satu, itu artinya adalah turunan pertama. Ketika nanti tanda kutipnya ada 2, maka itu namanya turunan kedua ya. Nah, di sini ada limit, Turunan Fx itu sama dengan limit H mendekati 0, di mana fungsinya Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, limit ini memiliki turunan, ketika limit yang kita peroleh itu tidak berbentuk 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Ketika kita memperoleh nilai limitnya, ada nilainya, maka kita bisa mencari turunan pertama dari limit tersebut. Bisa ya? Sehingga dari pengertian dari fungsi aljabar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa turunan itu adalah perubahan rata-rata nilai fungsi terhadap X ya. Yang mula-mulanya fungsinya itu adalah AX, maka turunannya itu nanti menjadi A. Ada perubahan fungsi yang terjadi ketika kita
melakukan turunan fungsi. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada aturan dalam turunan. Yang perlu kita pahami atau konsep dasar dari turunan itu memiliki sifat utama yang harus kita pahami itu ada dua di atas. Ada dua ini. Yang fx, ketika fungsi fx itu sama dengan a, maka turunan pertama fx itu sama dengan 0. Ya, ini cara bacanya ini adalah turunan pertama fx ya nak ya, karena tanda kutipnya hanya ada 1. Kenapa di sini bisa 0? Kenapa di sini bisa 0? Karena fungsi fx-nya itu kan sama dengan a, tidak ada x di dalamnya. Sehingga karena tidak ada x di dalamnya, maka turunan dari fx sama dengan a, turunan pertamanya adalah 0. Oke. Yang perlu kalian pahami kalau turunan, ingat aja ya, kalau turunan itu terjadi yang namanya pengurangan pangkat. Ya, terjadi namanya pengurangan pangkat. Nah, pengurangan pangkat ini ada aturan-aturan di dalamnya ya, inilah aturannya yang di dalamnya itu. Oke. Nah, kita lanjut ke sifat utama turunannya. Sifat utama turunan. Yang kedua ini ketika fx sama dengan ax pangkat n, ada pangkat n-nya ya di sini. Maka kan tadi udah Ibu sebutkan bahwa turunan itu adalah terjadi pengurangan pangkat. Cara pengurangan pangkat atau aturan yang perlu dipahami atau yang perlu diterapkan adalah ini N itu adalah pangkat. N itu pindah ke depan dikali AX, N dikurang 1. Jadi pangkatnya dikurang 1 dengan catatan N-nya yang mula-mula pangkat N-nya itu di atas pindah ke depannya. Begitu ya nak ya. Sehingga diperoleh ketika fx ax pangkat n, maka turunan fx-nya, turunan pertama fx-nya adalah n kali ax pangkat n kurang 1. Oke. Nah, yang di bawah ini adalah operasinya, nak. Ya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh 1. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 3. Nah, ini kan sama dengan sifat utama turunan pertama yang ini tadi, nak. Sama kan? Kenapa sama? Karena dia tidak memiliki x dalam fungsinya. Maka, menurut aturan tersebut, maka tidak usah dicari lagi, nah ini sama dengan 0. Maka fx sama dengan 3, turunan pertama fx-nya adalah 0. Gitu ya. Lanjut ke contoh 2. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 7x kurang 6. Untuk x sama dengan 2. Nah, ini ada penambahan, nak. Untuk x sama dengan 2. Artinya, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi ini, kemudian kita substitusikan x sama dengan 2 pada turunan pertamanya. Bisa? Maka karena ini bentuknya adalah pangkat yang berbeda, maka kita bisa menggunakan sifat utama yang kedua, yaitu ini, nak, rumusnya. N kali AX pangkat N kurang 1. Nah, tadi kan soalnya fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 7x kurang 6. Turunan pertama fx-nya, maka pindahkan pangkat yang ini kan 3, nak. 3 pindahkan ke depan, berangkat 3 kali 4 x pangkat 3 dikurang 1 sesuai dengan rumus. Kemudian untuk min 5x kuadrat itu kuadratnya pindah ke depan, 2 kali 5 kali x pangkat 2 kurang 1.
ya. Kemudian 1 ini kan 7x pangkat 1. Nah, 7x pangkat 1. Satunya pindah ke depan. 1 kali 7x pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 kan 0 kan, Nak? Oke. Nah, ini kan sama min 6. Ini sama dengan aturan yang pertama tadi. Maka ini otomatis 0. Kemudian kita kalikan 3 kali 4, 12. 2 kali 5 itu 10. 1 kali 7 itu adalah 7. Maka 12x pangkat 2 dikurang 10x tambah 7 x pangkat 0 lah. Bilangan apapun ketika dipangkatkan dengan 0 adalah hasilnya 1. Maka 7 kali 1 hasilnya 7. Nah, diperoleh turunan pertama dari fungsi ini adalah 12x kuadrat kurang 10x tambah 7. Yang ditanyakan bukan hanya turunan pertama pada fungsi fx, tapi yang ditanya adalah berapa nilai x ketika turunan ketika x-nya sama dengan 2. Tinggal kita ganti aja, Nak. Tinggal kita substitusikan x sama dengan 2 ke turunan pertamanya. 12 kali 2 pangkat 2 dikurang 10 kali 2 tambah 7. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 2, 4. 4 kali 12, 48 dikurang 10 kali 2, 20 tambah 7. 48 dikurang 20 itu adalah 28. 28 ditambah 7 itu hasilnya adalah 35. Sehingga diperoleh turunan pertama ketika x sama dengan 2 itu sama dengan 35. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini, Nak. Coba perhatikan contoh A dan B. Itu adalah dua contoh yang berbeda ya. Kalau yang A itu hanya ada 2x kuadrat kurang 3x, sedangkan yang B ada pangkat 4-nya lagi, Nak. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kalau yang A, kita bisa menggunakan rumus seperti biasa, rumus turunan, yaitu ini kan rumusnya kan, Nak. Kita selesaikan yang A. Turunan pertama fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x itu sama dengan pangkatnya kan 2 di atas. Kedepankan jadi 2 kali 2, 4x. Kurangkan 2 kurang 1, 1x. Kurang 3. Nah, 3x nak hilangkan aja. Karena pengurangan ini kan 1. 3 per 1 kali x pangkat 1 kurang 1. Berarti 3 dikali 1. Hasilnya 3. Maka turunan pertama dari 2x kuadrat kurang 3x itu adalah 4x kurang 3. Nah, sekarang ketika ada penambahan angka atau dipangkatkan 4, gimana caranya? Inilah yang disebut menggunakan aturan rantai, Nah, aturan rantai. Atau menggunakan aturan komposisi fungsi. Nah, aturan rantai ini kita bisa menggunakan rumus turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan n kali ux pangkat n kurang 1 dikali u aksen x. Nah, gimana caranya? Begini. Kan sudah diketahui soalnya 2x kuadrat kurang 3x. Kita misalkan 2x kuadrat kurang 3x itu adalah ux ya, kita misalkan. Nah, maka kalau kita lihat soalnya berarti ux pangkat 4 karena kalau kita lihat. Oke, nah sekarang kita cari turunan pertama, kita menggunakan rumus aturan rantai. Aturan rantai kita bisa menggunakan rumus n itu adalah pangkat. Berarti 4 dikali ux pangkat n dikurang 1. Pangkatnya kan 4. 4 dikurang 1 kan 3 kan, Nak? 3. Nah, maka diperoleh 4 kali 2x kuadrat kurang 3x pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan turunan u aksen. Artinya kita kalikan dengan turunan dari u. U aja, nggak ada 4 pangkat 4-nya, Nak. Kalau turunan dari u adalah 4x dikurang 3.
Nah, inilah hasilnya, nak. Sampai sini kalian boleh jabarkan satu per satu, atau sampai sini saja sudah benar. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh 4. Ini agak sedikit rumit, nggak rumit sih sebenarnya, nak. Hanya kalian harus memahami tentang bentuk umum eksponen. Ya. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 3 akar x pangkat 2 dikurang 2 per x pangkat 3. Nah, ini kita menggunakan turunan umumnya, turunan sifat yang kedua tadi, nak. Yang perlu kita ingat lagi tentang sifat-sifat eksponen, nak. Nah, yang pertama adalah ketika akar A, nah, itu sama dengan A pangkat setengah. Ingat ya, akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Bisa ya? Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan ini dulu agar hilang akar-akarnya, nak. Nah, gimana caranya? Maka fx sama dengan 3x kuadrat tambah 3x pangkat 2 per 3. Dari mana 2 per 3? Nah, dari aturan ini tadi. Ini kan akar, nilai akar itu kalau tidak dituliskan nilainya 2, nak. Sedangkan A di sini kan pangkatnya 1, berarti 1 per 2. Nah, kalau di sini pangkat X-nya kan 2, nak. 2 per akarnya nilainya berapa? 3, berarti 3 kali X pangkat 2 per 3 dikurang. Nah, ini aturan eksponen lagi, nak. Kenapa di sini bisa min 3, Bu? Nah, 1 per X itu kan sama dengan X pangkat min 1 kan, nak? Ya. Jadi ketika Ibu buat A pangkat min M, A pangkat min 2, berarti itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah dalam bentuk ini, maka tinggal kita kalikan. Kita turunkan. 2 kali 3 itu adalah 6, 2 kurang 1 itu adalah X pangkat 1. Nah, ini kita turunkan, nak. 2 per 3 itu kan pangkatnya. Pindahkan ke depan dikurang 1. 2 per 3 kurang 1. Itu hasilnya 2 per 3 dikurang 3 per 3. Itu sama dengan min 1 per 3. 2 kali 3 kan 6, nak. 2 kali 3 6. 6 bagi 3 kan 2. Oke. 2 per 3 kurang 3 per 3 kan min 1 per 3. Ditambah 6. Dari sini ya. Negatif ketemu negatif, positif dikali 2. 3 kali 2, 6 ya. X pangkat min 4. Nah, maka diperoleh 6X tambah 2 akar 3 akar X pangkat min 1 tambah 6X pangkat 4. Sampai sini saja udah benar, nak. Nah, kalau kalian mau kembalikan dia dalam bentuk akar atau pangkatnya tidak mau negatif, maka kalian bisa menyederhanakan menggunakan sifat eksponen. Ini kan pangkat min 1. Agar dia menjadi 1, maka dia harus disederhanakan menjadi 1 per X pangkat 1. Maka diperoleh 6X tambah 2 per 3 per akar X tambah 6 per X pangkat 4. Karena sudah berpindah tempat ya, nak ya. Bisa ya sampai sini. Kemudian yang kelima, ini adalah contoh turunan dalam bentuk pembagian. Nah, ini kan diketahui 3x pangkat 4 kurang 4x tambah 7 per 4x kuadrat dikurang 6x. Tentukanlah turunan pertama jika x-nya sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, nah, kita menggunakan sifat turunan. Ini ya rumusnya. Kalau dalam bentuk kalau dalam bentuk pembagian. Yang di atas ini 3x pangkat 4 kurang 4x tambah 7 ini kita misalkan U. Sedangkan 4x kuadrat dikurang 6x itu kita misalkan V. Oke, bisa ya.
Yang di atas itu pembilangnya kita sebut U dan penyebutnya kita misalkan V. Sudah? Nah, kalau sudah dapat, sedangkan di rumus ini ada nilai U, ada nilai U aksen, ada nilai V, ada nilai V aksen. Maka sudah dapat nilai U, V-nya juga sudah dapat. Maka kita cari U aksen. U aksen itu artinya adalah turunan dari U. 3 kali 4, 12, X pangkat 4 dikurang 1. Ini kan min kurang 4X. Langsung aja kurang 4 ditambah 0. 4 kali 3 itu 12X pangkat 3 dikurang 4. Itu adalah turunan pertama dari UX. Sekarang kita mencari V aksen. Berarti 2 kali 4, 8. X 2 kurang 1 pangkat 1 dikurang 6. Dari situ kita peroleh nilai U aksen, V aksen. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, nak. U aksen berapa? U aksen itu adalah 12X pangkat 3 dikurang 4. V itu adalah 4X kuadrat dikurang 6X dikurang UX itu adalah 3X pangkat 4 kurang 4X tambah 7. V aksen adalah 8X kurang 6 per V kuadrat. Berarti 4X kuadrat kurang 6X per pangkat 2. Nah, kalau kalian mau menyederhanakan mengalihkan satu persatu boleh, nak. Tapi agak lebih rumit ya, karena ini pangkatnya sudah besar-besar. Langsung kita substitusikan aja ke X sama dengan 1. Karena yang diminta adalah berapa nilai turunan pertama ketika X-nya sama dengan 1 kan. Tinggal kita ganti aja nilai setiap X menjadi 1. Nah, 12 kali 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali 4 kali 1 pangkat 2 kurang 6 kali 1 dikurang 3 kali 1 pangkat 4 kurang 4 kali 1 tambah 7 kali 8 kali 1 kurang 6. Dan seterusnya. Nah, jangan salah menjumlahkan ataupun mengurangi ya, nak ya. Selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Atau yang memiliki pangkat. 1 pangkat 3 kan hasilnya 1 ya, nak ya. Berarti bilangan itu sendiri dikali 1. 12 kali 1, 12 dikurang 4 itu hasilnya 8. 4 dikurang 6 hasilnya min 2. Ya itu nanti kita kali baru dikurang. 3 kurang 4 itu adalah min 1 ditambah 7 itu adalah 6. 8 dikurang 6 itu adalah 2. Kemudian 4 dikurang 6 itu adalah min 2 pangkat 2. 8 kali 2, 8 kali min 2 adalah min 16 dikurang 12. Maka min 16 dikurang 12 itu adalah min 28 per 4. Min 28 bagi 4 itu adalah min 7. Begitu ya, nak? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan juga gak apa-apa, nah. Berarti Ibu harap ketika kalian tidak ada pertanyaan kalian paham. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk anak-anak Ibu sekalian dan silakan dipahami dan dicatat. Ibu tunggu pertanyaannya ya, nah.